Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita melihat jauh ke dalam hati Maria Magdalena yang dipenuhi dengan kesedihan karena kehilangan Yesus yang dicintainya. Membungkuk di atas kubur yang kosong, ia merasa sedih dan bingung. Yesus tahu bagaimana cara memberikan penghiburan bagi hatinya yang sakit. Dia mengubah rasa sakit hatinya menjadi sukacita dan kesengsaraannya menjadi kegembiraan, hanya dengan mengenali dan mengakuinya dengan memanggil namanya. Saudara-saudari, sebagai tukang kebun yang hebat bagi jiwa kita, guru dan Tuhan, dia juga tahu bagaimana menumbuhkan buah yang langgeng dalam hidup kita. Sangatlah penting baik untuk kehidupan rohani maupun kematian, untuk meluangkan waktu setiap hari, untuk duduk bersama Yesus, mengakui kehadirannya, dan menantikan dia memanggil nama kita, dan meyakinkan kita bahwa dia sedang bekerja di dalam jiwa kita. Saudara-saudari, Yesus bertanya kepada Maria pertanyaan yang sama dengan yang pertama kali ia ajukan kepada para pengikutnya. "Apa yang kau inginkan? Siapa yang kau cari?" Pertanyaan ini mengungkapkan kepedulian Yesus yang sangat besar terhadap keadaan hati kita. Yesus peduli dengan tempat kita mencari kenyamanan, keamanan, dan jaminan. Jika tidak di dalam Dia, sikap mementingkan diri sendiri akan mengagalkan dan membatasi keinginan kita. "Janganlah memegangku." Kata-kata yang tampaknya keras ini mendorong Maria untuk mengangkat hatinya kepada Bapa dan merenungkan kekekalan, untuk mengangkat kemana dan kepada siapa dia menggantungkan harapan dan keinginannya. Tegurannya yang jelas merupakan nasihat bagi semua muridnya untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada apa yang di atas, meningkatkan keinginan kita untuk mengikuti Dia kepada Bapa yang menunggu kita di surga dan kemuliaan kekal. Paulus memahami perkataan Kristus dengan sempurna. Karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah apa yang di atas di mana Kristus ada, di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah apa yang di atas, bukan yang di bumi. Undangan ini adalah untuk kita semua. Saudara-saudari, pertumbuhan dalam iman adalah sebuah perjalanan pribadi dan berkesinambungan dari kegelapan tanpa iman menjadi iman parsial dan akhirnya menjadi iman yang sempurna. Penglihatan Maria pada awalnya dikaburkan oleh kekecewaan, kesedihan, emosi, dan kesedihan yang tak terkatakan karena terpisah dari Tuhan.
Namun suara Yesus dan penggunaan namanya memberikan penglihatan yang jelas. Dia mengenalinya dan dipenuhi dengan harapan dan sukacita. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Ia menjadi teladan bagi setiap orang Kristen saat ia menaati perintah Tuhan untuk pergi dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudari, kita juga dipanggil oleh kasih karunia-Nya untuk membagikan perjumpaan kita yang nyata dan pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.